Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kemarin libur, bukan libur lah, emang live-nya kan malam ini ya, malam Selasa, Rabu, Kamis ya, sama sore kan pada sekarang masih pada ulangan ya, ulangan apa ujian? Apa tiap hari kau ujian hidup? Ya enggak, melawan kebodohan, melawan kemiskinan. Itu Aska kenapa bajunya? Ini tarik-tarik begitu. Ini belah mari itu kenapa ini? Ini belah mari. Robek. Baik, sebelumnya kita membaca kitab surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif. Mudah-mudahan semua ilmunya manfaat kepada kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi jumlah hadratin sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa khususan jami'a walisana khususan muassis Nahdlatul Ulama Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Hasim Asy'ari Jombang, wa ilaro Mbah Ki As'ad Samsul Arifin Situbondo, wa ilaro Mbah Hamid Pasuruan, wa ilaro Mbah Seragah Pasuruan, wa ilaro Mbah Surga Surgi Pasuruan, wa ilaro Mbah Khatib Pasuruan, Mbah pokoknya itulah banyak ya dari Pasuruan, Kasepuh Pasuruan, wana khususon ilaro Mbah Arwani Kudus, Mbah Turehan Kudus, Mbah Makmun Kudus, wa ilaro Mbah Dira Salam Hajin, wa ilaro Mbah Sal Mahfud Hajin, wa ilaro Ibisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Haji Maimun Zubair Rembang, wa ilaro Abu Yadin Yati Banten, wa ilaro Abah Anom Tasikmalaya, wa ilaro Bilas Ruhiyat Tasikmalaya, wa ilaro Hajiman Khair Rabbi billana wa liwalidaina amin. Suaranya kecil. Boleh colokin lagi Zin. Udah. Nah, apa suaranya masih kecil? Di ngopi apa? Ini benar nih. Ini yang atas bohong mas. Yang atas. Oh, ini ke bawah. Bawah lah banyak ini. Masya Allah. Biarin penting duit. Oh, banyak lah. Kayak anu gua. Apa? Oh, perempuan gua habis duitnya. Nih. Jangan, ini duitnya baru-baru nih.
Oh, masa lo ya. Ini lu tadi belum bagian amplop. Nih, 10 juta. Lu bilang udah tadi. Bilang mana? Pulang. Siapa yang belum bagian? Masih ada satu nih. Ani mau. Kalau lu mani kebanyakan duit dulu. Ya nggak? Oke, sekarang babu ma'rifati alamatil i'rab. Loh, ini baru DP lah, besok itu kan bayaran lagi 400.000 kali 2. Kamu sama siapa? Cica. Iya tuh 400.000 kali 2 berapa? 800. Lah ono si ngantuan berapa? 2,5 juta. 2 juta emang kamu nambahin yang 500? Ya udah nggak apa-apa, lu minta sama emaknya. Ya enggak? Gitu loh. Apa sih kecil? Oke, sekarang babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bermula ini, kalau enggak majuan dikit ya biar agak anu. Majuan aja biar suaranya belum ngopi kali ini. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bermula ini itu bab mengetahui alamat i'rab. Al ilmu bermula ilmu, mana ilmu ya pengetahuan. Wal ma'rifatu dan ma'rifat mutarodifani itu sinonim atau sama keduanya. Jadi ilmu itu kan babu ma'rifati alamatil i'rab. Nah, maksudnya gini. Ilmu wal ma'rifah dan al ma'rifah. Nah, ini dua-duanya adalah sama. Gitu loh. Kalau ilmu dibandingkan dengan al-jahl, nah itu namanya tadod, lawan kata. Nah, kalau ilmu kok dibanding dengan ma'rifat itu mutarodifani maksudnya kalau bahasa Indonesia sinonim. Kalau lawannya namanya antonim. Nah, ini sinonim. Jadi bab ma'rifat itu mengenal. Nah, itu sama dengan bab mengetahui alamat i'rab. Wakila dan dikatakan, nah ini ada pendapat tapi pendapatnya kurang kuat karena kil. Nah, kalau kola kuat tapi kalau kil itu lemah. Pembanding daripada al ilmu wal ma'rifatu mutarodifani. Wakila dan dikatakan apa yang kila bainahuma farkun. Bainahuma itu antara al ilmu wal ma'rifah farkun bermula perbedaan. Nah, ada yang berpendapat bahwasanya antara ilmu dengan ma'rifat itu beda. Oh, itu yang dimaksud. Coba lu mat, tanganin mat. Marah mat tadi. Suaranya kok jeblok ini gimana? Lu gantian sih coba. Lu jadi admin ya sama aja sih, kadang-kadang HP-nya kurang ngopi kali meren ya. Wahua dan bermula farkun bainahuma itu annal ma'rifata sesungguhnya ma'rifat tata'alaku itu berhubungan berkorelasi apa ma'rifat bil juz'iyati dengan perkara-perkara sempalan atau bagian. Juz'iyat maksudnya juz'iyat itu kalau bahasa kampungnya parsial. Itu maksudnya juz'iyat. Juz'iyat itu enggak total. Kakaulika seperti ucapan kamu araftu Zaidan. Mengetahui siapa saya Zaidan pada Zaid. Nah, itu saya tahu, saya kenal Zaid. Nah, itu hanya Zaid secara pribadi, secara person. Itu maksudnya.
wal basaiti, dan pada perkara-perkara yang apa namanya dari kata-kata basit yang ada penjabaran luas sedikit lah, itu basait. Kakaulihi, seperti ucapannya Zaid umpamanya, araftu nuqtata, araftu mengetahui siapa saya, an-nuqtata pada titik. Nah, ada yang berpendapat begini, antara apa namanya ilmu dengan ma'rifat. Tadi kan di pendapat yang pertama kan diartikan sama, ilmu ya ma'rifat, ma'rifat ya ilmu, cuman sinonim, cuman beda bahasa aja, beda ucapan. Tapi ada yang mengatakan beda. Ma'rifat itu perkara orang-orang udah assalamualaikum, udah zikir, udah wirid, Aldo masih sujud, bukan karena khusyuk, tapi karena ngantuk. Tepuk tangan buat Aldo. Lu tepokin bener lagi lu ya enggak? Begitu lu Aldo. Waduh, saya Pak. Apaan, orang ngantuk beneran? Lah kan begitu. Lah itu yang dimaksud dengan juz'iyat. Nah, bi khilafil ilmi, berbeda dengan ilmu. Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu, ya ta'allaku, itu berkorelasi, berhubungan apa ilmu, bil kulliyati, dengan kulliyat. Kulliyat itu totalitas. Kal insani, seperti insan, al insan, maknanya al insan manusia. Manusia secara umum, nah itu namanya coba Bin, ini audionya pelan, kenapa Bin? Jadi kulihat, masalah kulihat itu totalitas. Wal hayawani, dan hayawanat, binatang-binatang. Kalau tadi ma'rifat itu kan juz'iyat. Contohnya juz'iyat Zaid. Zaid itu kan hanya bagian, hanya sempalan daripada insan, al-insan, yaitu manusia. Tapi kalau insan itu ta'alluqnya adalah berkenaan dengan ilmu. Oke. Bisa dipahami ya? Wal murakabat, dan murakabat susunan. Kakaulika Zaidun qaimun. Nah itu seperti ucapan kamu, Zaidun qaimun, bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Nah, perhatikan, kalau ini saya hapus saja. Kalau ilmu ta'alluqnya adalah kepada kulliyat. Kulliyat itu maksudnya sesuatu secara utuh. Itu kulliyat. Contohnya al-insan. Al-insan ini kan jenis-jenis daripada manusia. Nah, juz'iyat ini contohnya Zaid. Zaid itu hanya bagian daripada al-insan, kan berarti apa? Zaid itu sempalan daripada insan. Qaimun, itu namanya yang berkenaan dengan ilmu. Nah, ini bisa difahami ya. Nah, jadi ada dua pendapat. Yang satu mengatakan ilmu dengan ma'rifat itu sama. Yang pendapat yang kil, walaupun lemah, mengatakan ma'rifat dengan ilmu beda. Bedanya di mana? Kalau ma'rifat berta'aluk dengan juz'iyat, sementara ilmu berta'aluk kepada kulliyat, totalitas, keseluruhan secara utuh. Nah, contohnya yang sempalan itu adalah Zaid. Zaid itu bagian daripada al-insan. Nah, al-insan ini kulliyat, memandang manusia secara utuh. Begitu loh. Bisa difahami ya? Nah, seperti itu dikit-dikit, yang penting nyambung. Waqadi turidho alal musannifi. Waqadi turidho, dan betul-betul ditentang. Siapa alal musannifi, atas musannif. Bi'anahu, dengan sesungguhnya musannif. Tarjama, itu menerjemahkan siapa musannif. Li syai'in, kepada sesuatu.
Walam yadhkurhu, dan tidak menyebutkan siapa musannifhu pada syekh. Li'annahu lam yu'raf kullu wahidin min hadhil alamati bita'rifin. Li'annahu, karena sungguhnya musannif lam yu'arrif, gitu ya, diulangi. Lam yu'arrif itu tidak memberi definisi siapa musannif. Kulla wahidin, pada tiap-tiap satu, min hadhil alamati, dari ini alamat-alamat. Maksudnya alamat itu tanggung bita'rifin, dengan ta'rif. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa musannif syai'an, pada sesuatu, walam yutarjim, dan tidak menerjemahkan siapa musannif lahu kepada syekh. Wal jawabu, dan bermula jawabnya dari pertentangan yang ditentang atas musannif tadi, anil musannifi, dari musannif itu, anna ta'rifa, sesungguhnya ta'rif, kama yakunu, sebagaimana ada apa ta'rif, bil haddi, dengan had, definisi, wal alamatu, dan kalau terserah itu, kalau kalian baca wal alamata ya diatofkan kepada annat ta'rifa. Wal alamatu, dan bermula alamat, yakunu itu ada apa alamat, bit taksimi, dengan pembagian. Wala syakka, ntar saya terangin. Wala syakka, dan tidak ada jenisnya keraguan itu maujud, annal musannifa, pada sesungguhnya musannif, arrofa, itu mendefinisikan siapa musannif. Arrofa, tasdid roknya, arrofa yu'arrifu ta'rifan, itu loh. Arrofa itu mendefinisikan siapa musannif hadhil alamati, pada ini alamat-alamat, bit taksimi, dengan pembagian. Haitsu qassama, sekiranya qassama, ya tasdid sinnya, haitsu qassama, sekiranya telah membagi siapa musannif ar-raf'a, pada i'rab rafa. Disimak Aldo, dan meleng mulu. Ila asliyin, pada alamat yang bangsa asli, wa far'iyyin, dan pada alamat far'i, cabang, yang bangsa cabang. Wan nasba, dan nasab, wal khafdho, dan khofat, was sukuna, dan sukun, kadzalika, seperti itu asli dan far'i. Jadi maksudnya begini, babu ma'rifati alamatil i'rab. Nah, tadi kan ma'rifat itu dikasih penjelasan. Bedanya ilmu dengan ma'rifat kan dikasih penjelasan. Lah ngapa? Babu enggak. Kemarin sih udah, alamat enggak dijelaskan, i'rab juga enggak dijelaskan. Nah, itu seolah-olah ada protes lah kepada musannif. Maka musannif menjelaskan, sebenarnya musannif juga telah memberi penjelasan, yaitu bahwasanya alamat itu di mana taksim. Kemudian kaitannya alamat rofa, yang dimaksud alamat di sini ada taksim, pembagian. Ada alamat rofa asli dan ada alamat rofa far'i. Far'i itu cabang. Begitu juga nasab. Kalau alamat rofa asli tandanya dhammah, adapun ada alif, waw, dan thubutun nun, itu adalah far'i. Alamat nasab ada 5, fathah alamat asli. Nanti yang lainnya adalah pengganti atau cabang. Begitu juga khofat dan jazm, itu gampangannya. Faqala, maka berpendapat siapa musannif, berkata siapa musannif, lirraf'i arba'u alamatin. Lirraf'i itu tetap bagi i'rab rafa, itu dalam kitab matan kan begitu. Arba'u alamatin, bermula 4 beberapa alamat. Nah, ucapannya musannif lirraf'i arba'u alamatin, al-aula, bermula yang utama,
alamatun asliyatun wassalasatul baqiyatu furu'un. Nah itu loh. Al-aula bermula yang paling utama, ucapannya musannif itu bukan lirraf'i arba'u alamatin, tapi alamatun asliyatun, bukan arba'u alamatin, tapi alamatun asliyatun, bermula alamat asliyatun yang asli, wassalasatu dan bermula 3 al-baqiyatu yang tersisa, furu'un itu cabang. Jadi begini, itu kan kalian di redaksi kitab yang kalian hafal kan begini. Ini belajar kalian kritis. Lirraf'i arba'u alamatin kan gitu. Nah, ini dikritik oleh Kiai Syareh. Harusnya bukan arba'u alamatin, tapi harusnya bunyinya lirraf'i alamatun asliyatun. Kebalik asliyatun salah satu kan berarti benar 9. Salah satu wassalasatul baqiyatu furu'una. Kan ditulis begini tadi, al aula kan gitu tadi. Bermula yang paling utama nih. Ini kaitannya menggantikan kalimat ini. Sebenarnya yang paling bagus musonif itu mengucapkannya begini. Lirraf'i itu sebagai i'rab rafa, alamatun bermula alamat, asliyatun yang asal itu dhammah. Wassalasatul baqiyatu dan bermula 3 bagian tersisa itu furu'un cabang. Harusnya sebagai pengganti arba'u alamatin itu yang paling bagus nih, gitu loh. Apa namanya? Alamatun asli yatun, itu jelas maksudnya kan? Nah, di situ disimak, bangunin. Weh, bangun. Diterangin malah pada tidur. Siapa itu Baim? Disimak, malah mainan. Ayo, ngaji malah. Weh, cuci muka, kembar. Apa kasih duit tidur, kalau kita tahu gitu mah nggak usah aku kasih duit tadi ya. Weh, cuci muka. Apa saya cabut duitnya? Wah, coba itu. Apa kasih? Siapa perempuan tidur? Mila tidur. Oh. Nah, ini maksudnya begini, tong, dengerin. Ini musonif itu mengajak kita berpikir kritis. Gitu loh maksudnya. Jadi andaikan kita dikritik sama orang, nggak usah marah. Kritik itu kan ada kalanya meluruskan, kan gitu kan. Nah, dengan kata lain, kita menjadi manusia itu jangan menjadi manusia yang aku paling benar. Ini musonif aja ucapan lirraf'i arba'u alamatin. Itu kan udah bagus kalau menurut saya mah. Itu aja masih dikritik sama musonif. Harusnya musonif nggak mengatakan lirraf'i arba'u alamatin, tapi lirraf'i alamatun asliyatun wassalasatu al-baqiyatu furu'un. Itu aja musonif aja yang udah hebat. Padahal Imam Ibnu Ajurum itu mengarang kitab Jurumiyah, itu keramatnya luar biasa. Ajurum itu orang Arab daerah utara Yaman. Beliau itu pergi ke pantai yang kemarin sudah saya ceritakan sama kalian. Karangan begitu nulis, beliau pergi ke tengah laut. Kitabnya dibuang di tengah laut. Sampai beliau, kalau memang saya ngarang kitab Jurumiyah ini ikhlas karena Allah, maka selamatkanlah. Tapi kalau saya ngarang, Baim dengerin, itu apa sih, tulis apa sih? Buang. Dibilangin 2 kali nih udah nih. Tapi kalau saya ngarang kitab ini kok tidak ikhlas karena Allah, lebih baik engkau hancurkan. Ini patokan buat kita belajar. Pengarang kitab Jurumiyah aja sampai menguji keikhlasannya pergi ke tengah laut. Nah, logikanya
kalau lembaran-lembaran kertas ini dibuang ke lautan, kena ombak dan lain sebagainya, rusak apa enggak? Rusak. Basah apa enggak? Oke, taruhlah enggak rusak, minimal basah. Begitu selesai di tengah laut, ke pinggir, ke pantai, itu kitabnya udah ada di pantai, enggak basah, enggak rusak. Artinya Ibnu Ajurum ngarang kitab ini ikhlas banget. Jelas itu. Ini patokan semangat kita belajar. Apalagi kita semua, apalagi kita di Bekasi. Kan begitu. Di Bekasi masih ngaji nahwu, ya orang jadul lu. Kan pasti dikatain begitu. Ya norak. Ya enggak Cih, ketinggalan zaman. Ya, kan begitu. Lah orang-orang mah udah pada ngaji macam-macam lah. Ini di Bekasi malah masih ngaji Jurumiyah, kan diketahui nama orang. Ngerti maksudnya? Nah, ini kalau kita berkaca kepada ikhlasnya Ibnu Ajurum, pengarang kitab Jurumiyah, maka kita harus tetap semangat. Semangat belajar. Nah, untuk menguji semangatnya, untuk menguji keikhlasannya, ya kita kembalikan semuanya ke Allah. Maka harus kita semangat. Itu maksudnya. Nah, Imam Ibnu Ajurum yang mengarang kitab Jurumiyah aja yang udah ikhlasnya seperti itu masih dikritik bahasanya. Ini liraf'i arba'u alamatin, bagusnya alamatun asli. Lah kalau saya bilang, lah kalau timbang kritik malah gampang. Cuman mencetuskan bahasa pertama itu yang sulit. Kan begitu? Nah, ini yang luar biasa. Ya, dengan kata lain, jangan kita sebagai manusia ketika kita dikritik sama orang lain lantas kita marah, lantas kita kesinggung. Jangan. Dikritik biasa. Kan gitu. Justru dari kritik itulah sebenarnya kita itu akan bertambah pengetahuan. Begitu loh. Oke. Wa qaddama adh-dhammata li'annaha al-aslu ay al-kathiru wal ghalibu fi kulli marfu'in. Wa qaddama dan mendahulukan siapa musannif adh-dhammata pada dhammah. Alamat rafa yang pertama adalah dhammah. Kenapa musannif mendahulukan dhammah yang pertama? Ditempatkan pada urutan yang pertama li'annaha, karena sesungguhnya al-dhammah al-aslu itu asli, asal. Maksudnya asal, asalnya rafa itu ya dhammah. Maksudnya asal ay al-kathiru, tegasnya yang banyak, wal ghalibu dan yang ghalib, lumrah, kaprah, normal, itu maksudnya ghalib. Fi kulli marfu'in, dalam setiap lafadz yang dibaca rafa, ayyurfa'a, itu bahwa dibaca rafa apa kullu marfu' bidhammati dengan dhammah. Wa thanna harokatin, wa thanna thanna yuthanni, dan menomorduakan siapa musannif bil wawi, dengan wawu, li'annaha, karena sesungguhnya wawu, tansya'u, itu timbul apa wawu, anha, dari dhammah. Maknanya tansya'u anha ay tatawalladu, tegasnya keluar apa wawu, anha, dari dhammah. Idza usbiat, ketika dipanjangkan, ketika diisbakkan apa dhammah. Wa thalatha, dan menomortigakan, menomortigakan siapa musannif bil alifi, dengan alif, li'annaha, karena sesungguhnya alif ukhtul wawi, itu grupnya wawu. Kan wawu, alif dan ya, kan begitu kan? Itu maksudnya. Fil maddi, di dalam huruf mad, mad itu baca panjang, wal laini, dan huruf lain. Wa khattama, tasdid taknya, wa khattama, dan menutup,
mengakhiri, mungkasi siapa musannif bin nuni dengan nun. Kenapa nun taruh paling terakhir khotam? Li'annaha, karena sesungguhnya nun ajnabiyatun itu yang berbeda, huruf yang berbeda. Farod apa itu? Farod batuha, maka bermula pangkatnya nun at-takhiru, atau pangkatnya nun yang ajnabiyah. At-takhiru itu diakhirkan. Wala yakhfa, dan tidaklah samar fi kalamil musannifi, di dalam kalamnya musannif, minal hasani, nyatanya dari sifat bagus, haitsu bada'a, sekiranya memulai siapa musannif bil ummi, dengan induk atau ibu. Dhammah itu ummi itu maksudnya induk atau ibu. Wasanna, dan menomor duai siapa musannif bil binti. Bintun itu kan anak perempuan. Wau itu kan lahir dari dhammah. Nanti saya jelaskan di papan tulis. Itu maksudnya. Wasallasa, dan menomor tigai siapa musannif bil ukhti, dengan saudara perempuan. Faqaddama, maka mendahulukan siapa musannif al-banati, pada putri-putri atau anak-anak perempuan, alal akhwati, mengalahkan atas saudari perempuan, wa akhara, dan mengakhirkan siapa musannif al ajnabiyata, pada yang lain yaitu nun. Loh, udah titik. Wa makna kaunil alifi ukhtan, dan bermula makna adanya alif ukhtan itu saudara perempuan, lil wawi, terhadap wawu, li annaha, karena sesungguhnya alif nadhiruha itu apa namanya, nadhir itu kalau bahasa Jawanya tundi partner lah. Nadhiruha itu pembandingnya wawu. Wahak, tanggung ya. Wahasiluma, ya tanggung dah. Ntar udah, kalau enggak segitu dulu enggak apa-apa. Nih, ini keren nih, ada istilah baru yang enggak kalian ketahui dalam matan jurumiyah. Kan ini udah dijelaskan tadi. Li raf'i arba'u alamatin. Rafa, ya kemarin kan disebutkan anwaul i'rab, kan gitu kan? Yang udah kalian hapus nih. Anwaul i'rab kemarin. Kan rafa, nasab, khafat, jazim, kan kemarin begitu. Nah, jelas kan? Nah, rafa itu mempunyai 4 tanda. Ini kalau bisa besok jangan dihapus. Pertama adalah dhammah. Yang kedua wawu. Yang ketiga alif, dan yang terakhir nun. Nah, ini supaya kalian lebih matang dalam urut-urutannya gitu loh. Nah, Arman ngantuk? Enggak, man. Dhammah itu asli. Boleh dikatakan dhammah itu ummi. Ummiyun berarti induk. Umminya ngantuk, ya. Jana yang ngantuk, ya loh, nah. Ya. Dhammah itu didahulukan. Itu maksudnya faqaddama dhammata li annahu asliyatun, asli. Udah asli, ummi, induk. Nah, wasanna bil wawi, berarti kan ini bahasanya keren. Musannif menomor duai tanda rofa, kurang titik, tanda rofa itu dengan wawu. Karena wawu ini muncul atau lahir, kalau namanya lahir dari induk, dari ibu, kan berarti namanya anak, maka posisi dia adalah
putri, bintun. Tuh. Lo kok bintun? Nih. Ngomong Zaidun. Zaidun kan begini, Zaidun. Ya enggak? Kalau Zaidun kalau berhenti dibaca isba kan Zaidu. Ngerti kan? Ketika dibaca isba Zaidun tanwinnya di isba dibaca panjang, maka setelah dhamma munculnya kan wow. Kalau Zaidan kan begini. Itu kalau dibaca isba Zaida. Dari fathah kan lahir alif. Fathah alif lah. Zaidin itu berarti ya. Ngerti? Kalau Zaidin, nah itu berarti lahir iya. Karena dari kasroh lahirlah iya. Nah, kenapa dhammah ini alamat asli? Diperhatikan, ini keren ini sebenarnya. Istilah ini keren sekali. Kalian nggak ngerti kalau dalam makna jurumiyah. Nah, ini kan pematangan dan pemadatan masalah. Loh. Alamat rofa pertama dhammah. Dhammah itu asli, disebut juga dengan ummi. Induk, al-ummu, kan gitu. Dari ummu, ketika dibaca isba, maksudnya dibaca Zaidun, asalnya, ini saya taruh bawahnya deh biar kalian ini enak. Zaidun kan dhammah tain. Begitu dibaca isba Zaidu, kan gitu. Dari dhammah lahirlah wow. Namanya lahir itu namanya bintun. Wow itu ibarat putri daripada dhammah. Lah yang nomor 3 alif. Alif ini disebut dengan namanya ukhtun oleh musannif. Saudari perempuan. Anak dengan saudara deketan mana? Anak. Kan gitu. Loh, kenapa kok alif itu saudara sama wawu? Saudara sama wawu dalam huruf mat itu kan huruf mat itu ada 3. Wawu mati jatuh setelah dhammah. Alif mati ya, namanya alif mati lah, jatuh setelah fathah. Iya mati jatuh setelah kasroh. Itu kan namanya huruf mat. Kalau len wawu atau iya mati jatuh setelah fathah kan len namanya. Nah, alif kalau dibandingkan dengan wawu itu saudari perempuan. Karena namanya ini kan mu'annas, makanya ukhtun. Baim, cuci muka. Lah tadi mainan, begitu ini mulai ngantuk. Cuci ngantuk kan? Cuci muka, ayo. Lah sembarangan. Nah, maka yang nomor 3 itu adalah alif. Karena alif adalah ukhtun, saudari perempuan. Paham nih Aska nih? Nyambung ya? Luki, Rizki paham? Ramli? Oke. Kembar jangan ngantuk pula kembar. Ntar bagi-bagi duit nih. Siapa yang ngajinya nggak ngantuk? Ini masih ada 1 amplop nih. Tias ngantuk nggak? Enggak. Bang Iksan? Enggak. Oh iyalah, semangat lah bang. Ya. Nah nun, kenapa nun terakhir? Nah nun secara rotbah, secara pangkat, nun ini ajnabiyah. Apa maksudnya ajnabiyah? Orang lain. Nggak ada kaitannya dengan dhammah, nggak ada kaitannya wawu, nggak ada kaitannya alif. Maka nun kalau dijadikan tanda alamat rofa itu ajnabiyah. Ajna kurang 1 nih. Ajnabiyah, orang lain. Yang namanya orang lainnya di belakangin lah. Loh itu berarti KKN dong. Bukan KKN, grup. Ngerti maksudnya? Nah, maka qaddama wa qaddama adzammata li'annaha al-asliyah, li'annaha asliyatun. Wa thanna bil wawi li'annaha tatawalladu ba'dal isba'i minha. Wawu lahir dari dhammah ketika dibaca isba itu namanya bintun. Anak perempuan, maksudnya anak perempuan. Wawu lahir dari dhammah. Alif wa thalatha bil alifi
li'annaha ukhtul wawi. Musonif memberi tanda rofa dengan alif karena alif adalah saudaranya wawu, kaitannya huruf mad dan huruf len. Terakhir adalah huruf nun karena nun ini adalah ajnabiyah. Kau understand? Wah, yes, ketes. Lu yang penting ngaji itu paham. Jangan metenteng ya. Weh, tiba-tiba nggak taunya kelihatannya khusyuk, nggak taunya tidur. Engkong azka paham? Oke. Duit masih? Masih, orang baru dikasih. Ya. Oke. Wahasiluma, ini kesimpulan. Yang seperti itu namanya kalau ada hasilunya. Hasiluma itu berarti kesimpulan. Wahasiluma dan bermula hasilnya keterangan. Zakaro yang telah menyebutkan hu pada ma. Al-musannifu oleh musannif, kalau bahasa Melayu oleh. Fa'il itu oleh. Anna asla raf'i akan. Nah, akan itu ini biar kalian tahu. Kalau bahasa Jawanya kan ing atau pada. Pada itu kalau bahasa Melayunya akan. Maf'ul maksudnya. Jelas ya? Jadi maksudnya mau bahasa bagaimana, dikombinasi model bagaimana, yang penting kalian paham. Loh gitu loh. Fa'il itu oleh, maf'ul itu akan, mubtada itu bermula. Oh itu loh, itu kudu paham. Anna aslar raf'i, pada sesungguhnya asalnya rofa. Ayyakuna itu bahwa ada apa rofa. Ada itu bidhammati dengan dhammah. Fadzikru dhammati. Fadzakaro, maka menyebutkan siapa musannif adzammata pada dhammah. Wadzakaro dan menyebutkan siapa musannif furu'aha pada cabang-cabangnya atau furu itu anak-anaknya atau sempalan-sempalannya dhammah. Wahia dan bermula furu'uha salasatun, itu ada 3. Salah satu berapa? Loh, salah satu kan kalau bahasa kita kan 9. Salah satu itu mah. Ini mah salah satu 3. Lantar yang dengerin model kayak Aldo sama Umi. Ya, kok salah satu 9? Salah satu kan 3, bingung dia. Ya, udahlah nggak usah pakai bahasa begitu dah. Salah satu tadi berapa, Dok? Tilu. Ya, salah satu itu berapa tadi? Ya, tilu, kata tilu. Ya, 3. Al-alifu yaitu alif. Wal wawu dan wawu. Wa nunu dan nun. Wa annal fathata. Dan gini aja sebelum saya lanjut, biar langsung ini kesimpulannya musannif, maksudnya diulangi dari ini ya, sambil kalian simak. Wa hasilu ma dzakarahul musannifu anna asla raf'i ayyakuna bidhammati fa dzakara dhammata wa dzakara furu'aha wa hiya salasatun al wawu wal alifu wan nunu. Kesimpulannya yang telah dijelaskan oleh musannif bahwasanya tanda rofa itu pakai dhammah. Kan gitu. Aslinya rofa itu adalah dhammah. Maka musannif menyebutkan dhammah. Setelah musannif menyebutkan dhammah, maka musannif menyebutkan cabang-cabangnya dhammah, yaitu ada 3. Wawu, alif dan nun. Nah, itu kaitannya rofa, 1 poin. Kemudian wa annal fathata, dan pada sesungguhnya fathah aslun itu asli dalam nasab. Wa furu'uha, dan bermula cabang-cabangnya fathah arba'atun itu ada 4. Arba'atun itu ada 4. Wahia dan bermula 4. Al alifu itu alif. Wal kasrotu dan kasroh. Wal ya'u dan ya'. Wa khadfun nuni dan khadfun nun, membuang huruf nun.
Ntar dihabisin dulu, ntar baru saya terangin lah biar enak. Wa annal kasrota, dan sesungguhnya kasroh. Aslun itu asli, asal. Wa furu'uha, dalam asal dalam khofat. Wa furu'uha, dan bermula cabangnya kasroh. Ithnani, itu ada 2. Wa huma, dan bermula ithnani. Al ya'u, itu ya. Wal fathatu, dan fathah. Wa annal jazma, dan sesungguhnya jazm. Aslun, itu asal. Wa furu'uha, dan bermula cabangnya jazm. Wa cabangnya sukun. Wa annal jazma aslun. Wahidun, itu 1. Wa huwa, dan bermula wahid. Wa huwa, dan bermula wahid. Al khadfu, itu membuang nun. Membuang. Fal aslu, maka bermula alamat asal. Arba'atun, itu ada 4. Wal far'u, dan bermula cabang. Asrotun, itu ada 10. Udah titik. Perhatikan. Ini tolong diperhatikan betul. Ini yang kemarin udah saya kasih fotokopian, udah ya? Udah fotokopi belum? Udah fotokopi yang anak-anak baru. Yang fotokopian 3 ini. Ini udah belum? Belum. Lah tadi kan udah dibagi-bagi duit. Fotokopi ini saya serahin. Ke siapa? Ini di Aldi. Man sebelum difotokopi kalau bisa dilap, pakai lap basah. Maksudnya biar bersih ya. Nanti difotokopi biar enggak anu ya. Nah ini bolak-balik berarti 6 lembar. Fotokopi berapa sih? Selembar. 2 lembar gopek. Tawar kan banyak nih. Ya, oke. Itu maksudnya untuk mempermudah, itu kesimpulan. Jadi begini, perhatikan. Ini mau nggak mau saya geser ya. Maksudnya ini kebangetan mepet. Kan kemarin udah dibahas. Rofa, yang kedua nasob, yang ketiga khofat, yang keempat jazm. Nah ini nanti dihapus saja. Nah biar nggak ganggu. Diperhatikan supaya terutama anak-anak baru, kalau yang anak-anak lama sih udah pada paham. Ya tinggal ingat-ingat aja. Nasob ini domah 1. Kan tadi disebut alamat asli. Nah yang 3 ini kan adalah cabang. Nasob tandanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama fathah. Fathah ini asli. Nah, yang kedua alif. Yang ketiga kasroh. Yang keempat iya. Yang kelima khadfun nun. Kelihatan nggak? Nah, ini 4 pengganti. Niabah namanya. Niabah. Khofat tandanya ada 3. Yang pertama 2 dan 3. Nah, aslinya adalah kasroh. Kasroh ini asli. Yang kedua ya, yang ketiga fathah, kan gitu. 2 ini pengganti. Jazm tandanya 2. Aslinya adalah sukun. Penggantinya adalah khadfu. Walaupun khadfu nanti dibagi 2. Ada khadfun nun, ada khadfu harfil ilahan gitu. Nah, kalau disimpulkan begini. Yang asli itu ada 4. Ini asli. Pertama dhammah 1, kedua fathah, ketiga kasroh, yang keempat sukun. Nah penggantinya itu ada 10. Dalam dhammah 3, dalam rofa 3, waw, alif dan nun 3 kan. Dalam nasob ada 4, berarti berapa? 7 dalam khofat penggantinya ada 2, berarti berapa? 9 di sini khadfu berapa? 1 kan berarti 1 sama 9 10. Nah alamat asliyah
Alamat asli itu ada 4. Alamat niyabah ada 10. Total semuanya ada 14. Nah ini aja diapalin. Kaitannya dibedakan mana asli dan mana pengganti. Nah kok kalian menguasai ini semua? Berikut dalam tabel tadi yang udah saya suruh fotokopi, tinggal disimpulkan. Udah mau model bagaimana juga kita nggak akan goyah. Nah dan dari sini itulah sebenarnya ilmu toleransi. Jangan ngantuk. Woi, ilmu apa tadi? Telur asin. Orang toleransi ngantuk ya telur asin. Ilmu toleransi itu ditancapkan. Lu kok ditancapkan? Nanti ada perbedaan-perbedaan. Kita menghargai perbedaan. Nah, kalau nggak ada perbedaan, kalau nggak ada gelap, bagaimana lampu fungsi? Loh ya kan? Lah, itulah diantaranya, gitu loh. Oke, bisa dipahami? Sebelum dilanjut, ada yang nanya? Oke, itu fa'amadhomatu besok. Ya kalau enggak gini lah. Ulangannya kan, ulangan sekolah tuh enggak berat-berat banget ya. Nah, kan itu bisa dilanjut. Habis asar kan keburu kan. Nah, kecuali Tio sama Aldi udah kelar katanya. Oh ya, lu udah Sin. Oke, ibadah Allah.
Satunya besok. Dan sekarang terlanjut Durratun Halaman 166 ya. Yang mana sekarang? Atas. Hukia anak Yahudian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia dihikayatkan, diceritakan. Apa yang hukia anna Yahudian, sesungguhnya seorang Yahudi. Karena itu ada siapa Yahudi, ada itu yadda'i, mengaku-ngaku siapa Yahudi, bisir koti jamalin, dengan mencuri, maling unta, ala rajulin muslimin, milik gampangnya atas laki-laki muslim. Fasyahida maka memberi kesaksian alaihi atas iddia'u Yahudi, pengakuannya Yahudi. Siapa arba'atu syuhudin, 4 beberapa saksi. Minal munafiqina, nyatanya dari orang-orang munafik, zuron, karena sumpah palsu. Jadi ada seorang Yahudi ngaku maling untanya seorang Muslim. Dia menghadirkan 4 saksi, tapi saksinya saksi palsu. Itu maksudnya. Fahakama maka memutuskan hukum siapa an-nabiyu, baginda Nabi. Maksudnya orang Yahudi tadi ngaku-ngaku bukan nyolong, kecolongan gitu loh. Yang nyolong itu adalah seorang Muslim. Gitu maksudnya. Jelas. Nah, dia menghadirkan 4 saksi dan saksinya adalah saksi palsu. Lah kalau orang munafik gitu kan, weh saya kata orang Yahudi, unta saya hilang, dicolong sama si A, orang Islam. Ini saksinya 4 orang. 4 orang ini semuanya munafik, disuruh bersumpah, bersaksi, tapi sumpahnya sumpah palsu. Sekarang kan kadang-kadang begitu. Ya kadang-kadang di Indonesia kok sama. Kan di Indonesia kalau disumpah itu kan Qur'annya ditaruh di samping. Ya enggak? Kadang-kadang malah di belakang. Maka begitu jadi pejabat lupa, bablas orang Qur'annya dibelakangin. Coba Qur'annya dicolokin. Saya bersumpah. Wah, ya enggak? Itu dijawab, begitu menjabat orang Qur'annya di depan, kan dicolokin matanya. Lah ingat. Sekarang orang taruh di belakangnya nyumpahnya. Ya begitu jadi
ditinggal Qurannya. Kalau patokannya sama kitab sucinya lah apapun agamanya. Insya Allah agama apapun nggak ada yang memerintahkan untuk korupsi dan lain sebagainya. Nah di sini dia malah ngaku-ngaku. Akhirnya fahakama maka memutuskan hukum siapa an-nabiyyu baginda Nabi alaihi salatu wassalam bil jamali dengan unta lil Yahudi milik Yahudi. Wa biqat iyadil muslim dan dengan memotong tangannya orang Islam tadi. Ya karena korban hoax. Ngerti maksudnya? Ini hoax. Boleh ya bukan hoax yang pertama, hoax itu dari dulu kan ada sebenarnya. Ini kan berita palsu kan? Berita yang bisa dikarang. Lu ini kan sandiwara. Orang Islam tadi nggak nyolong. Tapi ada konspirasi jahat dari orang Yahudi dengan menghadirkan 4 saksi. Akhirnya minta ketegasan hukum kepada baginda Nabi. Akhirnya Nabi memberi keputusan hukum yaitu unta karena dicolong. Pengakuan Yahudi kan begitu. Saksinya ada berapa? 4. Kan sudah memenuhi syarat dalam hukum fikih juga. Kan gitu kan? Akhirnya diputuskan oleh Nabi unta ini miliknya Yahudi dan yang mencuri. Karena udah mencurinya 1 nisab, 1 ekor unta itu udah 1 nisab. Dipotong tangannya. Lah orang Islam fatahayyaro. Maka bingung siapa al-muslimu seorang muslim tadi. Farofa'a maka mendongakkan mengangkat siapa muslim roksahu pada kepalanya muslim ilas sama'i ke langit. Waqala dan berkata berdoa siapa muslim ilahi wa maulaya anta ta'lamu bi anni lam asrik hadzal jamal. Ilahi oh my god. Ya ilahi oh my god lah. Hai Tuhan, Tuhanku. Wa maulaya dan tuanku anta bermula engkau itu ta'lamu mengetahui siapa engkau mengetahui bi'ani dengan sesungguhnya saya nyong lam asriq itu tidak menyolong tidak mencuri siapa saya hadzal jamala pada ini unta. Ya Allah engkau maha tahu engkau maha mengerti bahwasanya saya tidak mencuri ini unta kok malah saya dituduh. Summa qala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, inna hukmaka haqqun. Sesungguhnya hukum engkau haqqun itu hak sesuai dengan zahir yang ada. Faqala walakin istahbir anni hadzal jamala. Walakin dan tetapinya istahbir mintalah kabar dari Allah. Siapa engkau Nabi anni tentangku hadzal jamala pada ini unta. Ya Rasul apa yang telah engkau putuskan itu betul. Tapi mohon engkau tanya gampangannya. Bertanya kepada unta ini. Itu maksudnya walakin istahbir anni hadzal jamal. Tanyalah tentangku kepada ini unta. Oh coba kalau pakai akal normal. Kan disangkanya orang gila. Masa suruh nanya sama unta? Emang unta bisa ngomong? Kan begitu. Maka Nabi itu disebut gila itu sering. Begitu loh. Kan disebut gila bukan berarti gila. Jelas kan? Begitu loh. Maka kan sampai ada pepatah begini. Ada orang ngomong. Allah ini nggak ada. Loh bagaimana kamu bisa ngomong Allah ini nggak ada? Kalau memang Allah ada, masa ini orang miskin banyak banget di depan saya? Loh iya kan ya? Kalau Allah ada, ini tukang cukur kebetulan. Loh. Kalau Allah ada, berarti kan Allah peduli sama hambanya. Pasti Aska dikasih kaya. Ya enggak? Ibrahim kuliah bukan lagi di Indonesia, di Mamarika. Mamarika di mana, Bim? Oh, udah kejonggol. Lah iya enggak? Allah enggak ada. Ini buktinya. Orang pada sakit berobat pasien Covid sampai penuh. Wah, enggak muat rumah sakitnya. Berarti Tuhan tidak ada. Loh kenapa kamu bisa begitu tukang cukur? Lah ini buktinya banyak. Ah begitu selesai dicukur, orang itu keluar. Begitu keluar, ngelihat
Orang gila rambutnya gembel panjang banget. Kan begitu. Weh, tukang cukur itu tidak ada. Kan dibalik begitu. Weh, kenapa begitu? Kalau tukang cukur rambutnya Pak Ustadz nggak gondrong. Lo kan berarti dicukur. Lo iya apa enggak? Gembel lagi. Bingung kan tukang cukur? Oh iya, berarti Allah itu ada. Ini juga sama kaitannya menegakkan hukum. Hukum engkau itu benar ya Rasul. Maka tanyalah tentangku kepada ini unta. Karena unta ini walaupun binatang tahu yang sebenarnya. Untuk melawan konspirasi Yahudi yang bersekongkol dengan 4 saksi palsu. Oh, hukum dunia emang seperti itu. Bisa diputar balikkan. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Itu hukum dunia. Lagunya siapa itu? Bang Haji Roma Irama. Ya, deng 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 deng. Lah, lu Ramli ketawa mulu, udah ketawa ompong lagi. Ya enggak? Apa Ramli? Lah ya enggak? Lah iya kan? Sama Ramli gua kok ompong. Oke, malu. Akhirnya faqala, maka bertanya siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Jamalu, unta, liman anta? Liman itu milik siapakah? Anta bermula inti. Unta, kamu itu sebenarnya milik siapa? Oh, unta diajak bicara oleh Nabi. Faqala, maka menjawab siapa al-Jamalu? Unta. Kalau ya Jamalu, ya Jamalu, itu lagunya siapa? Enggak, itu lagunya siapa? Siapa? Nisa Ngantuan. Rumah Nisa dia. Ya, lah ya, itu begitu lagunya ya. Ya Jamalu, ya Jamalu, itu ya. Wah, sekali yang nyanyi mah. Aduh. Faqala, maka menjawab siapa al-Jamalu, unta, bilisanin fasihin, dengan lesan yang fasih. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, ana lihadzal muslim, ana bermula saya itu lihadzal muslimi, milik orang Islam ini. Wa inna haula isyuhuda, haula isyuhuda, awas, karena itu mabni, haulai emang haulai mabni. Dan sesungguhnya itu orang-orang saksi, itu saksi-saksi yang 4, lakadzibuna, sungguh itu orang-orang yang bohong. Faqala, maka bertanya siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muslimu, hei muslim, akhbirni madza taf'al hatta antaqallahu al-jamala. Madza, pada akhbirni, berilah kabar nih kepadaku, madza, pada apakah, taf'alu, melakukan siapa engkau, hatta antoko, sehingga bisa mengucapkan, bisa berbicara, bisa ngomong gampangannya, siapa Allah Ta'ala, halimah tinggi siapa Allah, al-jamala, pada ini unta, fi hakika, pada hakmu. Hei kamu Muslim, apa yang kamu perbuat? Kok sampai-sampai Allah bisa membuat unta ini berbicara tentangmu? Wah, itu kan keren. Maka penting jujur, gak boleh bohong kita. Jelas itu. Nah, jangan menutupi kebohongan di atas kebohongan. Tuh dengerin Mat Rahmat, lu itu tukang bohong. Nah, iya kan gak boleh. Apapun yang terjadi, ya gak, gentle kita akui, jujur gitu loh. Faqala, maka menjawab siapa al-muslimu, muslim tadi, ya Rasulullah, hei Rasulullah, ana bermula saya, la anamu, itu tidak tidur siapa saya, al-laila, di dalam waktu malam, hatta usalliya, sehingga atau sampai membaca sholawat siapa saya, usalliya ya, karena kemasukan hatta, alaika, atas engkau, asro sholawatin, dengan 10 kali bersolawat. Ya Rasul, saya tidak pernah tidur
setiap malam sampai saya membaca sholawat kepadamu 10 kali. Fakola maka berkata bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, najauta selamat siapa engkau muslim minal qat'i dari hukum potong tangan fit dunia di dunia, watanju dan selamat dan akan selamat. Najauta itu kan fi'il madhi, telah selamat siapa engkau, kan dia selamat, udah selamat nggak dipotong tangannya, ya kan, di dunia watanju. Nah itu kan najayan yanju, karena kamu kan tanju, watanju dan akan selamat itu fi'il mudhari'. Nah ini diterapkan ilmu nahwunya. Watanju dan akan selamat siapa kamu min azabil akhirati, jangan ngantuk. Akhirati, ntar katanya ada roti. Ya duk, mana roti orang dan dibereh dan dibagi. Oh makanya orang akhirati katanya bagi-bagi roti. Tuh, bangunin Arman, ngantuk mulu. Bajunya apa lu Man? Wah, bajunya kayak Satgas. Apa tahu ya? Lai, baju apaan? Satpol PP. Lah, barangan. Min azabil akhirati, dari siksa akhirat fil uqbah, nanti di hari kiamat lah. Bibarkati sholatika, dengan barokah selawatmu alayya atasku. Lah, engkau akhirnya selamat di dunia, sebab engkau selamat di dunia, telah selamat gak jadi dipotong tanganmu, dan nanti pun di akhirat kamu akan selamat dengan barokah membaca sholawat. Ya udah kan, besok yang anak-anak unyu-unyu masih pada ulangan. Aldo ulangan juga. Tadi kamu ke sekolahan. Ulangannya di sekolahan apa dari rumah? Di sekolahan. Yang MTS? Oh, yang MI di rumah. Ya, MI sekolah. Yang mentes, MTS mentes kan? Yang mentes di sekolah. Lah kembar di mana, Mbar? Kamu ke sekolah? Kamu udah SMP MTS ya? SD. Kamu SD mana? Oh, SD. Sekolah desa. Ya, SD lah, sekolah desa. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tunggu dulu. Jangan lupa. Ini kan apa namanya? Sebenarnya mah namanya belajar mah biasa. Ya kan? Nah, tetap biasa. Kalau memang kira-kira udah selesai, nanti subuh ya udahlah mulai ngaji lagi ya subuh. Tadi saya kasih toleran, ya. Kan buktinya Tio udah selesai ulangannya. Ya enggak? Ulangan mah kan biar enggak usah tidur ya. Habis asar juga ngaji. Lah kan biasa, ujian aja kita tetap ngaji. Karena memang ujian enggak ada habisnya sampai kita mati, ujian hidup. Ya, oke. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.